Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ya, atau aparatur sipil negara di tahun 2023. Nah, di sini admin mendapatkan informasi teman-teman ya. Ada informasi terkait pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara pengganti undang-undang ya, atau hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini kami mendapatkan informasi dari salah satu media online rekan-rekan ya. Nah, di sini diinformasikan pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Oke, di mana diinformasikan bahwa Kada spesial Mempan RB untuk honorer golongan ini langsung diangkat sebagai P3K full time. Kamu termasuk. Namun yang paling penting sebenarnya di sini terkait terkait pengesahan RUU yang akan admin bagikan di video kali ini. Nah, teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama. Kabar gembira datang dari para tenaga honorer karena sebentar lagi akan segera diangkat menjadi P3K, sehingga kesejahteraan hidup makin tinggi. Dengan adanya pengangkatan honorer menjadi P3K, mereka akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan juga jaminan pensiun maupun jaminan hari tua. Kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K tersebut termuat. Nah, ini isinya termuat dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan diresmikan pada 16 Agustus atau tepatnya di hari ini, teman-teman ya. 16 Agustus oleh Presiden Joko Widodo. Nah, padahal sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi juga bahwa rencana ya, meskipun di informasi sebelumnya yang kita dapatkan itu baru direncanakan itu sebenarnya minggu ketiga, teman-teman ya. Tapi ini dari salah satu media juga mengatakan bahwa 16 Agustus Presiden Jokowi akan resmikan ya RUU ASN tersebut. Yang mana isinya ada terkait gaji, teman-teman, gaji dan gaji yang lebih tinggi yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kabar mengenai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN sangat dinantikan oleh honorer, ASN, P3K maupun PNS. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi apapun itu teman-teman ya, apakah hari ini jadi disahkan atau tidak, tapi yang poin pentingnya sebenarnya adalah RUU ASN ini disahkan sebelum penerimaan seleksi CPNS maupun P3K. Itu poin penting yang teman-teman harus ingat. Karena dalam rancangan undang-undang ASN terdapat harapan agar para tenaga honorer yang sudah mengabdi bisa diangkat menjadi ASN, PNS maupun P3K. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah bagi 2,3 juta tenaga honorer yang akan ditiadakan pada 23, bukan 23 sebenarnya teman-teman ya. Nah, di sini ada kekeliruan dalam penulisan. Sebenarnya di surat Mempan RB ya sebelumnya itu pada tanggal 28 November. Jadi bukan 23 November. Hal ini sudah diungkapkan ini disampaikan oleh Rifki Nizami Karsayuda, Kalimantan Selatan, selaku anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI. Jadi Pak Rifki ini dari Komisi 2 teman-teman ya. Tanpa adanya rancangan undang-undang ASN, sudah dipastikan keberadaan honorer tidak akan aman lagi. Karena di dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang membahas mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa per 28 November, nah ternyata yang di atas typo rekan-rekan ya. Nah, di sini sudah jelas. 28 November 2023 tidak ada lagi tenaga honorer kecuali P3K dan PNS. Nah, itu termuat dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Kesepakatan mengenai tidak adanya PHK massal terhadap tenaga honorer yang diajukan oleh anggota Komisi 2 DPR RI sudah disetujui oleh Abdullah Aswar Anas dengan mengeluarkan surat edaran nomor B1527 2023.
Di dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan daerah agar memperjelas status serta kedudukan ex honorer K2 maupun non-ASN. Jadi ini suratnya sudah dilayangkan atau dikeluarkan oleh Menpan RB teman-teman ya. Yang mana surat tersebut meminta agar PPK atau instansi pusat maupun daerah memperjelas. Memperjelas di sini dalam artian ya, paling tidak mereka yang sudah mengabdi ini, yang non ASN ini, baik K2 maupun honorer, itu bisa menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, Aswar Anas juga memerintahkan supaya P3K mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para ex K2 dan tenaga non ASN. Aswar Anas juga memberitahu beberapa poin penting untuk tenaga honorer dalam rancangan undang-undang yang akan disahkan. Nah, ini yang pertama, apabila honorer yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam golongan P3K full time. Nah, di sini dia akan masuk, bukan dia akan diangkat secara otomatis. Nah, teman-teman ya, tapi dia secara otomatis akan masuk dalam bagian golongan P3K full time. Nah, ini bagi yang sudah di atas 10 tahun. Nah, ini perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Oke. Adapun ciri-ciri P3K full time adalah sebagai berikut: mempunyai perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Mereka akan mendapatkan hak pensiun jika kinerja saat bekerja selama 5 tahun tetap bagus dan bisa dipertahankan sampai batas usia pensiun 58 tahun untuk non-guru, dan untuk guru itu 60 tahun. Apabila P3K penuh waktu memiliki kinerja yang bagus, maka dia berkesempatan untuk mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Yang kedua, bagi tenaga honorer yang tidak diangkat sebagai P3K full time akan dialihkan ke P3K paruh waktu atau part time. Adapun peraturan yang berlaku untuk P3K paruh waktu yaitu kontrak kerja akan diperpanjang setiap tahunnya. Nah, jadi selain daripada yang diangkat nanti atau masuk dalam full time, maka mereka akan diarahkan ke part time. Bagi mereka yang nantinya diangkat sebagai P3K paruh waktu akan memiliki jam kerja yang lebih singkat sehingga lebih banyak memiliki waktu luang untuk mengembangkan diri. Bidang tenaga honorer yang mungkin masuk dalam jabatan P3K paruh waktu adalah satpam. Nah, jadi ini teman-teman ya, jabatan-jabatannya: satpam, petugas kebersihan, sopir, karena pekerjaan mereka tidak ada eselonnya. Jadi ini alasan kenapa mereka ini atau jabatan-jabatan ini masuk dalam paruh waktu teman-teman ya, masuk dalam kategori paruh waktu karena tidak ada eselonnya. Aturan lain terkait P3K paruh waktu hingga saat ini masih minim karena ini merupakan jabatan baru yang masih akan disahkan melalui rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Jadi terkait teman-teman yang masuk dalam kategori full time maupun part time, intinya nanti itu ada dalam RUU-nya teman-teman ya. Intinya ada dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara, yang mana diinformasikan lagi bahwa hari ini disahkan. Nah, tapi seperti apapun itu teman-teman ya, apakah hari ini disahkan atau hari Senin nanti disahkan, yang pada intinya ini sudah sering kali kita didapatkan bahwa inilah jabatan-jabatan yang akan masuk dalam kategori part time. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.